Shalom adik-adik teruna dan kakak layan semua. Selamat hari Minggu, selamat bergabung dalam IHMPT GPJ Bukit Zaitun. Hari ini 5 September 2021. Adik-adik, IHMPT hari ini akan dilaksanakan oleh sektor pelayanan 1 dan 5. Dan sebagai pelayan firman akan disampaikan oleh Kayudita Kain Huai. Baik adik-adik, sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Gita Bakti 1, bait yang pertama dan yang kedua. Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Adik-adik, kita akan membuka ibadah kita. Sama-sama kita satukan hati, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Tuhan, Engkau berikan kami waktu dan kesempatan lagi untuk datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, layakkanlah kiranya kami semua anak-anak-Mu berbakti dan beribadah padamu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga berakhir. Kiranya semuanya boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Litani Syukur terambil dari kitab Amsal pasal 27 ayat yang pertama hingga kelima. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi." Demikian pembacaan Litani Syukur. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan kembali dalam Kidung Muda-Mudi 105. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Ku
Waktu yang indah adalah waktu di mana kita dapat bersekutu bersama dengan Tuhan, menikmati kebenaran firman-Nya. Kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Saat ini melandasi persekutuan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, supaya baik kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, adik-adik yang mendengar, dan siapa saja yang mendengarkan firman ini, kami sama-sama diberkati dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami seperti bejana yang kosong. Mari Tuhan isi sampai penuh dan sempurnakan kami menurut apa yang Tuhan pandang baik untuk kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang 28 yang berbunyi demikian. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan dia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias? Bukankah Elia dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Shalom, salam sejahtera adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi. Kak Yudit senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik teruna pada hari ini dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus Allah yang memberikan waktu bagi kita untuk dapat beribadah bersama-sama. Nah, saat ini kita sudah membaca bagian firman Tuhan dari dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Di situ menceritakan tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Nah, siapakah Yohanes ini? Kalau adik-adik teruna mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan dengan seksama cerita dari kakak-kakak layan, tentu pasti ada yang bisa menjelaskan tentang siapa sebenarnya Yohanes. Nah, Kak Yudit mengulang sedikit bahwa Yohanes ini adalah seorang anak yang lahir di tengah-tengah pasangan Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet. Kedua orang ini adalah orang yang hidupnya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Mereka hidup benar, mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah untuk mereka lakukan. Sakaria sendiri dalam hidupnya dia melayani Tuhan. Dan pada waktu Sakaria sedang melayani di dalam bait suci untuk membakar ukupan, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan datang menemui Sakaria
dan menyampaikan sesuatu bahwa dia akan segera memiliki seorang anak. Ya, tentu hal itu dengan statement yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini, Sakaria ya tentunya terkejut karena dalam usia pernikahan mereka sudah lama tidak mempunyai keturunan. Tetapi karena ketidakpercayaan Sakaria terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, membuat Sakaria tidak dapat berbicara selama Yohanes ada di dalam kandungan ibunya. Nanti pada saat Yohanes telah lahir, Sakaria barulah dapat berbicara kembali. Ya, adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali dalam bacaan kita pada saat ini. Di sini kita melihat tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Artinya bahwa dia menyaksikan dirinya kepada orang lain. Nah, siapakah mereka itu? Siapakah orang yang Yohanes saksikan tentang dirinya? Mereka itu adalah utusan dari orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Mereka mengutus beberapa imam dan orang Lewi, serta ada beberapa orang Farisi dalam rombongan itu untuk bertemu dengan Yohanes. Mereka mau bertemu dengan Yohanes untuk apa? Untuk mereka menanyakan kepada mereka, siapa sebenarnya Yohanes? Nah, pada waktu mereka bertemu dengan Yohanes, lalu mereka bertanya begini, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Atau apakah engkau Nabi yang akan datang? Jawaban dari Yohanes adalah satu jawaban yang jujur. Dia tidak mau mengambil keuntungan atau mencari populer dari ketiga nama besar yang disampaikan tadi. Dan dia mengatakan dengan sejujurnya bahwa dia bukanlah salah satu dari ketiga pribadi yang mereka maksudkan. Lalu pertanyaan lagi disampaikan oleh salah satu dari mereka. Kalau engkau bukan Mesias, kalau engkau bukan Elia, kalau engkau bukan Nabi yang akan datang, mengapa engkau membaptis? Lalu Yohanes menjawab bahwa aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, ini adalah poin penting dari kesaksian Yohanes. Satu poin yang mau menggambarkan kerendahan hati Yohanes, kejujuran Yohanes dalam bersaksi. Siapakah yang dia saksikan? Dia tidak berpusat pada dirinya sendiri. Dia tidak berpusat kepada keegoannya atau egosentris. Tetapi kesaksian Yohanes itu sifatnya kristosentris, berpusat kepada Kristus, berpusat kepada siapa yang harus dia saksikan. Adik-adik, jika Yohanes dipilih oleh Allah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, itu berarti panggilan itu bukan hanya untuk Yohanes saja, tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan pun, kita yang sudah membaca dan merenungkan setiap bagian firman Tuhan, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi, untuk memperkenalkan Kristus, untuk mewartakan kasih Kristus kepada semua orang. Ya, Kak Yudit berharap bahwa semua anak-anak taruna punya satu komitmen untuk menjadikan kesaksian itu sebagai gaya hidup kalian. Entah itu pada saat kalian ada di lingkungan sekolah, di rumah, atau di mana saja. Kalian harus memiliki satu motivasi untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Tetapi harus diingat kembali bahwa kesaksian kita bukan bersifat egosentris, bukan bertujuan untuk meninggikan diri, bukan bertujuan untuk mau memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Ini saya,
Kalau bukan saya, tidak akan mungkin bisa terjadi seperti itu. Tetapi dalam kesaksian hidup kita, mari kita mengambil teladan seperti yang telah dilakukan oleh Yohanes. Bahwa teladan yang dilakukan oleh Yohanes dalam kesaksiannya tentang Kristus, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak layak. Bahkan penggambaran dari membuka tali kasut adalah sesuatu yang mau menjelaskan bahwa sebenarnya dia itu tidak dapat disandingkan oleh siapa yang dia saksikan. Nah, hal ini pun harus menjadi tolak ukur kita dalam bersaksi. Kita harus benar-benar punya hati yang murni. Kita harus benar-benar punya hati yang tulus untuk menyaksikan Kristus kepada dunia, menyaksikan Kristus kepada orang lain. Kalau kita menyaksikan Kristus kepada orang lain, tentu akan berdampak kepada orang itu dan juga tentu berdampak kepada kita. Tetapi kalau kita menyaksikan Kristus untuk memperkenalkan diri kita, maka kita harus segera mengubah pola kesaksian kita. Karena kesaksian yang sebenarnya adalah kesaksian yang memperkenalkan Kristus sebagai Raja di atas segala raja, Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, selamat bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Adik dan kakak-kakak layan, mari kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan teruna. Berilah kami kekuatan ya Bapa agar kami dapat setia untuk mengikuti ibadah persekutuan teruna, setia untuk berdoa dan membaca akan firman-Mu. Kami berdoa bagi adik-adik layan dan kami para pelayan. Tuhan tolong kami, berikanlah kami kekuatan dan mampukan kami ya Bapa untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Doa kami bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berilah hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan. Berkatilah vaksinasi yang tengah berlangsung. Bapa di sorga, kasihanilah kami, umat-Mu, dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kekasih hati kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah ditaburkan pada saat ini. Kami percaya setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati karena firman-Mu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi saksi yang hidup
untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam doa kami pun saat ini, kami mau berdoa, kami menyerahkan semua kakak-kakak layan, bahkan hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Laurentius yang selalu menjadi saluran berkat bagi kami dalam pembinaan untuk kami melayani, tetap memberikan sukacita dan semangat bagi kami semua, supaya di dalam pelayanan kami boleh saling bersinergi satu dengan yang lain. Engkau memberkati gereja kami, GPIB, khususnya GPIB Bukit Saitun, semua unsur yang terlibat di dalam pelayanan, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Raja di atas segala raja, dan kami boleh membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon juga Tuhan kiranya memberkati semua orang yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia untuk menerima berkat-berkat Tuhan, dan juga dalam sukacita mereka yang lain, biarlah Tuhan juga hadir dalam hidup mereka. Untuk semua orang yang berduka cita oleh karena kesedihan, kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan hadir sebagai penghibur dalam duka cita mereka. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan setiap kami yang bergumul. Kami percaya Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari menyanyi dari kitab Bakti 79, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasih-Mu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sudah Engkau berikan pada kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini untuk kami pakai dalam pelayanan dan perlebaran kerajaan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar
Mensyukuri keintiman dengan Tuhan dalam waktu bersekutu bersama pada saat ini, kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan dan pujian syukur hanya bagimu, ya Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang telah kami alami bersama. Saatnya kami akan kembali dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi-Mu. Kiranya kuasa, kasih, dan pengurapan-Mu tetap menaungi kami semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.